hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Ini terlihatnya hal yang sepele, akan tetapi ini teramat penting karena yang akan menentukan sholatmu sempurna atau tidak di hadapan Allah. Maka di sini ada kurang lebih 11 hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat, itu banyak. Tapi poinnya di sini ada 11 hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Apa artinya makruh? Apabila kau lakukan teramat dibenci oleh Allah. Apabila kau lakukan kau tidak dosa, tapi teramat dibenci dan keluar dari afdoliyah kesempurnaan amal yang kau lakukan. Tapi apabila kau tinggalkan hal yang makruh tersebut, maka akan membuahkan suatu pahala dan pujian dari Allah dan pula pujian dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal-hal makruh di dalam sholat itu teramat banyak. Cuma di sini ada beberapa poin, kurang lebih 10 sampai 11 poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama, yang dimakruhkan di dalam sholat al-abas bi thawbihi aw bidabadanihi. Itu yang pertama, al-abas. Apa artinya abas? Gerakan gairu maksud, harakah gairu maksud, itu abas. Anda bergerak tapi nggak punya tujuan. Terkadang kita sholat maaf, gatal tidak, ya, tapi kita garuk-garuk kepala kita. Padahal kita tahu kepala tidak gatal, tapi tangan kita garuk-garuk. Nah, ini gerakan yang tidak ada tujuannya. Terkadang kita nepok-nepok badan kita, ya, tidak ada tujuannya, padahal tidak ada ya binatang yang singgah di tangan kita atau kita merasa gatal, tidak, tapi gerakan yang tidak ada tujuannya. Nah, ini namanya abas. Entah itu menggerakkan baju kita, entah itu kita menggaruk atau memegang anggota tubuh kita. Nah, ini yang dinamakan abas. Terkadang kita sholat maaf ya, wah, baju kita gitu-gituin ya. Anda mau sholat menghadap Allah, apa Anda mau ke tempat pernikahan ya, atau mau berangkat ke kantor ya? Terkadang baju kita rapi-rapiin, mau kemana ente? Rapikan baju sebelum kau sholat. Jikalau engkau merapikan bajumu tak kala engkau ingin berangkat ke kondangan, undangan atau tempat-tempat yang Anda tuju, lebih aula wa afdal, lebih utama ketika engkau menghadap kepada Allah. Nah, ini abas, gerakan yang tidak ada tujuan, itu dimakruhkan di dalam sholat. Lalu yang kedua yang dimakruhkan di dalam sholat, at-takhassur fis sholat. Tahu apa itu at-takhassur fis sholat? Menaruh dua lengan kita atau tangan kita atau satu tangan kita di pinggang. Lagi sholat, tolak pinggang, apa ini namanya, tulak pinggang ya. Anda lagi melaksanakan sholat, Anda tulak pinggang. Nah, ini makruh. Walaupun tidak membatalkan sholat Anda, tapi sangat dimakruhkan. Kaif Anda lagi menghadap Allah. Yang kita perlu tak kala kita menghadap Allah, merendahkan diri kita. Apabila Anda tolak pinggang, ini makruh ya. Karena menaruh tangan di pinggang kita seperti ini alamatul mutakabbirin. Ini tanda-tanda orang takabur ya, orang sombong. Makanya kalau kita ngelihat orang tolak pinggang, udah pengen ngegetok aja ya. Ini alamatul takabur ini namanya ya. Nah, itu dimakruhkan. Tidak boleh kita menaruh tangan kita di pinggang kita ya, tolak pinggang seperti itu makruh. Lalu yang ketiga yang dimakruhkan di dalam sholat, raf'ul basar ila sama, mengangkat mata kita ke arah atas seperti ini. Nah, ini makruh karena yang disunahkan di dalam sholat bahwa matamu tertuju kepada mahallus sujud, tempat kita sujud. Jadi mendilikan mata ke atas itu makruh ya, karena akan menyebabkan tashwis ya, yang artinya was-was. Yang tadinya Anda khusyuk lalu
Anda melirik ke atas, lalu di atas ada sesuatu, akan menghilangkan khusyuk Anda ya. Nah itu mengangkat mata ke atas itu makruh tatkala Anda melaksanakan sholat. Lalu yang keempat yang dimakruhkan pula di dalam sholat, an-nadharu ila ma yulhi. Anda memandang sesuatu di dalam sholat yang bisa menghilangkan kekhusyuan Anda. Ini makruh. Makanya kalau sholat kenapa disunahkan untuk tertuju kepada mahalus sujud, supaya hati dan pikiran Anda tidak tergoda dengan hal-hal yang lain, supaya Anda terus mengingat bahwa Anda dalam keadaan sholat dan menghadap kepada Allah. Maka jangan sampai mata jelalatan ke kanan atau mata jelalatan ke kiri, awas. Ketika kita sholat mata jelalatan kanan, mata jelalatan kiri ya, lewat tukang batagor udah selesai berhadirin ya, khusyuk sholat hilang, buru-buru pengen selesai sholat, takut batagornya habis dibeli sama orang, kita nggak kebagian. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat, an-nadhar ila ma yulhi ya. Nah itu dimakruhkan ya, itu yang keempat. Lalu yang kelima, taghmidul ainain, memejamkan mata di dalam sholat. Itu makruh. Cuma di dalam hal ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa menutup mata, memejamkan mata tatkala sholat itu makruh tanpa ada alasan. Sebagian ulama berkata tidak makruh. Dan di sini Al-Imam Ibnul Qayyim dan juga Al-Imam Ghazali, apabila beliau berpendapat, dua ulama tersebut berpendapat apabila dengan memejamkan mata maka hatimu akan khusyuk, maka afdolnya pejamkan mata. Tapi kalau emang dengan membuka mata kau melihat ke tempat sujud, tapi kau tidak tergoda dengan apapun, maka lebih afdal ya, itu lebih afdal. Tapi kalau emang memejamkan mata kau lebih hadir dan khusyuk, maka itu diperbolehkan. Itu yang dipendapat dari Imam Ghazali dan juga Imam Ibnul Qayyim. Lalu yang keenam yang dimakruhkan pula di dalam sholat, al-isyarah bil yadaini indas salam, memberi isyarat atau gerakan tangan dengan kedua tangan kita tatkala kita mengucapkan salam ke kanan atau salam ke kiri. Nah itu makruh. Apa urusannya tangan Anda? Yang dianjurkan, disunahkan tatkala Anda mengucapkan salam, gerakan kepala Anda untuk melirik ke kanan dan pula untuk melirik ke kiri. Itu lirikan tersebut dengan kepala kita, awas pundak kita tidak boleh ikut-ikut. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ini namanya orang mau nyari maling berhadirin ya, bukan musalam di dalam sholat. Nah kalau Anda mengucapkan salam dengan gerakan tangan itu makruh. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apa kerjaan apa itu ya? Nah itu makruh. Cukup dengan gerakan kepala kita, tayammun dan tayassur ke kanan dan pula ke kiri. Tidak boleh ada gerakan tangan, isyarat tangan, itu makruh. Karena Anda bukan dalam menjawab atau mengucapkan salam kepada seseorang yang Anda tuju di luar sholat. Apabila di luar sholat ya Anda memberikan isyarat, itu lebih afdal ya, lebih terhormat lagi orang yang diucapkan salam oleh kita ya. Tapi di dalam sholat ingat, tidak boleh, makruh hukumnya memberikan isyarat. Jadi cukup dengan assalamualaikum, lalu gerakan kepala Anda tayammun ke kanan dan gerakan kepala Anda ke kiri. Nah itu yang keenam yang dimakruhkan. Lalu yang ketujuh pula yang dimakruhkan, yang sekarang lagi melanda kita nih, karena sekarang kita berada di zaman manusia tidak mempunyai mulut
Benar. Kalau kita ngelihat zaman sekarang udah beberapa tahun ini, kita ngelihat manusia mata, telinga, jidat, pipi, hidung, sama mulutnya sudah tidak kita kenal lagi ompong kah, apa masih punya gigi kah, udah nggak ketahuan ya. Nah, apa itu? Yang ketujuh yang dimakruhkan taghtiyatul fami, menutup mulut. Ini makruh menutup mulut tak kala Anda melaksanakan sholat, makruh, kecuali kalau emang hal darurah. Kalau emang ada hal darurah, emang Anda dalam keadaan sakit masalah, dan Anda takut sakit ini menularkan kepada orang-orang yang ada di kanan Anda atau di kiri Anda, maka hukum makruh tersebut gugur karena darurah. Atau Anda meyakinkan bahwa corona dan umi corona ini ada, masalah Anda yakin bahwa penyakit ini ada, lalu Anda waspada memakai masker menutup mulut kita dan hidung kita, nah itu pula menggugurkan apa? Hukum makruh. Apabila Anda meyakinkan bahwa penyakit ini ada dan penyakit ini menular, dan apabila Anda sholat menutup mulut Anda, gugur makruhnya. Tapi kalau tidak ada sebab apapun, benda apapun yang menutup mulut kita tak kala kita sholat, hukumnya makruh. Jelas ya, hukumnya makruh. Lalu yang kedelapan yang dimakruhkan, nah ini juga penting nih, yang kedelapan yang dimakruhkan, as-salatu bihadratit ta'am, sholat berhadapan dengan makanan, atau sholat di waktu yang dimana makanan sudah terhidang. Paham apa tidak? Sholat menghadap makanan atau sholat di waktu yang dimana makanan sudah terhidang. Nah ini makruh, awas, hati-hati. Anda sholat menghadap makanan, kebetulan makanan tersebut ayam bakar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, boro-boro Anda akan ikat neraka, boro-boro Anda akan ingat surga. Yang ada Anda terkecoh dengan makanan tersebut. Ya, maka di dalam riwayat Nabi riwayatkan, apabila telah disodorkan kepada Anda apa? Waktu isya dan asya, ya, yaitu makan malam, maka apa? Makanlah malam terlebih dahulu, lalu kau laksanakan sholat isya. Supaya apa? Supaya hilang godaan-godaan, was-was di dalam hati kita, supaya pikiran kita tidak mengingat makanan yang ada. Kalau kita langsung sholat perut dalam keadaan belebak, Allahu Akbar, sudah berpikir yang tidak enggak di kepala kita atau di hati kita, sholat mah sholat, takbir mah takbir, ruku mah ruku, tapi ruhnya sudah duduk di meja makan berhadirin ya. Makanya makruh. Kalau emang masalah di rumah kita ternyata kita ingin melaksanakan sholat dan istri kita sudah menghidangkan makanan, sudah terhidang, tinggal siap saji, maka utamakan makan terlebih dahulu, hanya membutuhkan beberapa menit ya. Lalu kau laksanakan sholat isya, supaya tidak ada gangguan terhadap khusyuk di dalam sholat kita. Kecuali kalau emang Anda min ahlil khusyuk, Anda tidak tergoda, bismillah, utamakan sholat lalu kau makan. Cuma ini ya Allah luar biasa ya, kalau ada orang seperti itu hebat ya di zaman sekarang, Masya Allah. Terkadang sama untung 50.000 aja ya, khusyuk udah terbang kemana-mana ya, khusyuk ke Gambir, sholat lagi ke Senen berhadirin ya. Hakada. Jadi dimakruhkan sholat bihadratit ta'am, itu makruh ya, bihadratit ta'am ya. Maka di dalam riwayat apa? Idza wudi'al 'asya wa uqimatis shalah fabda'u bil 'asya. Apabila makan malam sudah dihidangkan, kata Nabi, dan waktu qomat sudah dikumandangkan, mana yang Anda pilih? Lalu kata Nabi, fabda'ul 'asya. Asya dulu, makan malam dulu, baru kau laksanakan sholat. Karena inti di dalam sholat apa? Khusyuk
Ya, itu yang kedelapan. Yang kesembilan pula yang dimakruhkan di dalam solat, as-salatu ma'a mudafa'atil akhbathain, yaitu melaksanakan solat dengan menahan hadas kecil dan pula hadas besar. Kita melaksanakan solat, kita memaksakan untuk melaksanakan solat, sedangkan kita lagi menahan buang air kecil, makruh. Lebih baik kau buang terlebih dahulu, selesaikan terlebih dahulu, lalu kau lakukan sholat. Atau lagi menahan buang air besar, ini dua hadas nih ya. Lebih baik kau selesaikan dahulu, lalu kau laksanakan sholat. Jangan kau paksakan untuk sholat, dijamin kau tidak akan khusyuk, dijamin berhadirin ya. Maka rapikan terlebih dahulu, lalu kau laksanakan sholat. Nah itu makruh. Lalu yang ke-10 yang dimakruhkan di dalam salat, as-salatu inda mughalabatin naum. Nah ini makruh. Melaksanakan salat Anda dalam keadaan ngantuk besar, ini makruh. Makruh ini. Ya. Makanya kalau bisa laksanakan salat itu di waktu Anda sudah segar dan bugar. Anda laksanakan salat di waktu Anda sudah segar dan bugar. Jangan sudah mentok, mata sudah mulai anyap, keadaan ngantuk sudah mulai berat, lalu Anda laksanakan sholat, dijamin khusyuknya hilang. Karena ilah di sini jangan sampai ada sebab yang bisa menghilangkan rasa khusyuk di dalam hati kita tak kala kita sholat. Makanya makruh kita melaksanakan sholat dalam keadaan ngantuk berat. Bagaimana? Emang sifat ini orang tiap menitnya ngantuk, tidur ngantuk, nggak tidur ngantuk sama. Ya udah sholat aja kalau emang begitu, berarti ini penyakit berhadirin ya. Nah itu yang ke-10. Lalu yang ke-11 juga ini kita perlu tahu. Apa yang dimakruhkan yang ke-11? Iltizamu makani khasin minal masjidi lis-sholati fihi ghairul imam. Apa artinya? Menetap pada satu tempat apabila Anda melaksanakan sholat di musola atau di masjid, itu makruh. Itu makruh. Ghairul imam, kecuali imam, karena imam satu tempat. Kalau kita makmum, kapan kita datang, di mana ada lapak yang kosong, sholatlah di situ. Jangan pula pilih tempat. Jangan sampai tempat di masjid tersebut hukumnya jatah-jatahan. Oh di pojok sini jatahan. Tidak boleh ada yang sholat di sini karena ini tempat anak. Nah itu iltizam, itu makruh. Dan keutamaan orang yang tidak iltizam di satu tempat, yang tidak menetap di satu tempat melaksanakan sholat, apa itu keutamaannya? Karena setiap tempat yang kau sujudi semuanya akan bersaksi di hadapan Allah. Luar